Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Eh, Pertama-tama, berapa minggu yang lalu tuh ya saya ngomong tagihan Kemenkes saya belum dibayar. Sampai sekarang juga masih belum dibayar. Itu padahal kita sudah melaksanakannya di bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi sampai Oktober ini kita belum ada pembayaran, nggak ada warning sama sekali gitu ya. Terus udah gitu kita kan gitu utang obat banyak. Kalau saya sih ngeliatnya dari pembiayaan rumah sakit ya. Kalau penyakit mungkin dokter Gatot dan yang lain sudah lebih jago. Tapi kalau saya kan dilihat dari manajemen rumah sakitnya. Nah, tiba-tiba udah kita lagi nggak punya uang gitu ya. Pasien juga dengan situasi ini juga masih belum begitu adaptasi karena masih takut ke rumah sakit ya. Karena memang pengaruh COVID ini sangat tinggi sekali bagi rumah sakit. Mungkin kalau dokter Gatot yang spesialis paru mah nggak berasa karena dia pasti tambahan pasiennya banyak ya. Tapi kalau dokter anak kami ya, dokter Objin, apalagi mereka yang kalau di rumah sakit saya OK-nya nggak punya tekanan negatif gitu ya, itu sangat berasa sekali penurunannya sehingga kita juga mem-PHK beberapa karyawan gitu ya. Harus kita PHK karena kita juga omsetnya turun drastis. Jadi kita waktu itu mengharapkan dari COVID. Nah sekarang COVID juga udah habis, kita belum dibayar-bayar gitu. Utang kita makin numpuk gitu ya, sama vendor, sama bank gitu ya. Karena kan mereka pasti kan akan membungakan ya. Saya nggak tahu apakah nanti dengan keterlambatan ini Kemenkes juga membayar dengan bunga misalnya atau dengan denda keterlambatan seperti BPJS kalau membayar ke kita terlambat itu kan pasti ada dendanya. Karena di MOU-nya jelas. Kalau kita kan dengan Kemenkes nggak jelas. Nah, tiba-tiba langsung digedor-gedor, totonya siap-siap ada kunjungan gelombang ketiga gitu ya. Lah, kalau misalnya mungkin kalau dari segi pasien, pasti ketakutan. Tapi apalagi dari segi manajemen, apalagi nih kalau misalnya kayak gini, kapan lagi kita dibayar? Apalagi terus di bulan Oktober ini sudah diberlakukan bahwa apa kita nerima pasien eh, COVID itu sudah dengan inasi bijis. Artinya bahwa Kemenkes yang dulu janjinya bahwa per hari itu 7,5 juta, kalau ICU 15 juta pakai ventilator, kalau non ventilator 10 sampai 12 juta. Nah, itu nanti semua all in hanya 30 juta gitu ya. Sedangkan kita tahu sendiri ya, obat-obatan yang dipakai oleh COVID itu kalau misalnya memang saat ini misalnya ya, mungkin kok pasiennya sedikit eh, masuk gitu ya dalam inasi bis. Tapi kalau kemarin kita beli Remdesivir itu dokter Gatot mungkin tahu ya, itu satu vial aja 5 juta. Itu kita harus belinya nggak bisa di distributor, kita harus cari di black market. Dan mereka itu permainan itu dan rumah sakit nggak bisa ngapa-ngapain juga, harus ngikutin juga irama kayak begini. Saya nggak tahu regulasi pemerintah menghadapi ini seperti apa gitu ya. Karena sangat liar sekali sampai nyari di mana-mana. Pokoknya sampai yang harganya ada tuh Actemra itu sampai puluhan juta ya. Dan itu juga ya apa masih coba-coba juga dokter juga siapa tahu berhasil, siapa tahu berhasil. Terus yang apa eh, transfusi itu juga ya konvalesen itu siapa tahu berhasil gitu aja sih. Jadi terus tiba-tiba kita didengerin, nanti ada gelombang ketiga. Waduh, gimana gelombang ketiga ya? Nanti mereka bayar pakai apa? Kita tambah utangnya lagi gitu kan? Panik kita rumah sakit. Kita nggak senang sebetulnya. Apalagi kita sudah investasi PCR gitu ya. Rumah sakit saya udah udah punya laboratorium PCR, sudah terdaftar di Kemenkes. Kita kemarin beli juga dengan harga miliaran investasinya. Tiba-tiba kayak begini ya kita terima lah, pokoknya semua kita terima. Tapi kan dengan begini apa pemerintah kalau misalnya saya pengen juga tuh nanya nanti ke Inasi Bijis di BPJS, PCR itu ditanggung nggak sih sama sama apa sama BPJS kalau rawat jalan? Karena kan
Sekarang dokter-dokter nggak berani kalau misalnya terima terima pasien di depan itu, kalau cuma antigen doang gitu ya, apalagi mau operasi. Apakah nanti misalnya dia negatif atau positif ditanggung nggak sama BPJS itu yang ininya apa yang apa tuh di kita lah ibarat kalau misalnya masalah nanti ada gelombang ketiga kita siap-siap aja cuma kan uangnya nih siap apa enggak pemerintah jadi makanya saya bilang jangan nakut-nakutin dulu deh beresin dulu lah yang ada gitu loh beresin dulu lah ini pembiayaan ini rumah sakit nih kok kayaknya nggak di nggak diurus-urus gitu loh. Apa kayaknya suruh nerima. Emang kita uang dari mana gitu kan? Kita juga swasta, kita ngutang loh. Ke vendor-vendor itu ngutang sampai kita ditagi-tagi kita sampai ngomong, ya ding nanti dulu Kemenkes belum bayar. Puluhan miliar ini yang kita iniin gitu loh. Itu baru rumah sakit kecil loh. Saya punya rumah sakit itu kan di daerah terpencil di daerah Kabupaten Bekasi. Apalagi kalau rumah sakit yang gede. Nah, pemerintah itu udah siap belum gitu. Untuk kalau misalnya betul-betul ada gelombang itu mereka harus siapnya seperti apa. Jangan sampai ntar kita kolaps semuanya. Jangan nakut-nakutin gitu loh. Kalau misalnya bisa jangan nggak untuk ini ya udah diem-diem gitu. Sambil sambil merambah ke kita ke apa pelayanan kesehatan. Kita dikasih preventifnya apa, promotifnya seperti apa, nanti apanya bagaimana. Kita selama ini nggak ada tuh orang dari Dinkes ngelaporin ke apa ngajak kita meeting gitu. Dok, yuk semuanya yuk kita duduk bareng-bareng. Ini mengantisipasi ini seperti apa? Yuk kita duduk bareng-bareng apa gimana? Sediain obat, sediain apa? Terus nanti kalau ini antisipasinya bagaimana di puskesmas, di tingkat di level puskesmas gimana, di level di rumah sakit rujukan gimana, segala macam itu nggak ada koordinasinya. Nah ini yang saya bingung banget ini. Jadi tiba-tiba denger aja dari beritanya Kemenkes ngomong nanti hati-hati ini, dari LBP nanti hati-hati. Nah, kita di bawah pelaksanaannya gimana gitu. Nah, itu mungkin PR kita semua ya. Saya udah berkali-kali juga itu ngomong sama orang Dinkes juga bingung. Di daerah ini juga bingung. Iya gimana ya dok ya, kita udah pokoknya ini aja deh. Yang penting kemarin kan kita yang masalah adalah oksigen. Dokter siap-siapin aja oksigen. Oksigen gue mah sekarang udah banyak overload. Karena kemarin kita nambahin VGL misalnya kayak gitu. Nambahin VGL banyak banget nih sekarang. Obat-obatan juga sekarang udah numpuk sampai karyawan saya. Saking saya takut itu obat-obatan vitamin expire, saya suruh minum satu-satu setiap hari. Sehat-sehat deh gitu kan. Saking udah kebanyakan kita kita numpuk kan. Kemarin kan karena kita pikir ini nggak stop langsung kan. Kita pikir masih ada lah pasiennya dikit-dikit. Ternyata kan langsung stop, nggak ada pasien sama sekali. Dan kita juga udah numpuk barang-barang gitu ya, udah numpuk obat-obatan, alkes segala macam. Akhirnya ini nah itu aja sih pengantar dari saya ya supaya ya inilah koordinasi yang bener lah itu pemerintah gitu. Jangan sampai kita cuma ditakut-takutin terus ternyata kita juga kan swasta perlu operasional. Nah, operasional ini gimana jalannya gitu. Mungkin itu aja pengantarku dari ini Pak Eko. Baik, terima kasih Dr. Lisa, Dr. Gatot. Babe, gimana Be? Ada yang mau ditanya nggak Be? Ini kan udah ramai nih gelombang-gelombang ini Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan semuanya sehat, baik, berkah, manfaat. Amin. Iya, gue nih baru dengar penjelasan Dokter Lisa. Kalau gue pribadi sih, mau gelombang berapa aja, gue yang penting sekarang ini rakyat itu mendapatkan perlakuan yang adil. Mau sampai 100 gelombang, kalau adil rakyatnya ya aman-aman aja. Karena keadilan itu bagi gue, dan sebenarnya bagi semua bangsa, keadilan itulah yang membuat sebuah bangsa itu berdiri tegak gitu. Kalau keadilan itu nggak pernah ada, jangankan seperti kata Dokter Lisa, jangankan gelombang ketiga, baru gelombang ini aja tuh udah ada rumah sakit teriak-teriak tuh. Jangan diterus-terusin gelombang-gelombang, kan gitu. Cuman sekali lagi informasi dari Dokter Lisa tadi ini yang gue dapat adalah terima kasih dok, informasi sangat berharga buat gue.
Itu jadi pelajaran buat rakyat ya, buat gue khususnya, buat rakyat. Artinya dalam penanganan COVID sendiri ini ternyata di situ memang ada bisnis, guys. Ada bisnis itu. Nah, seperti kata Dr. Liza, loh, kalau memang pemerintah nggak siap, ya koordinasinya gimana? Ya jangan ada gelombang ketiga. Jadi kalau pemerintah siap, bisa ada gelombang ketiga gitu. Atau siap nggak siap, ada gelombang ketiga. Yang rugi siapa? Rakyat lagi. Ya, jadi mau berapapun gelombangnya menurut gue, mau berapapun. Tugas gue mengedukasi rakyat sekarang ini. Rakyat sadar dong. Rakyat bersatu, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat kita gini. Minta maaf ya dokter-dokter yang ada di sini dengan segala hormat, kita ini udah dipecah belah dok. Nggak sedikit rakyat yang awam ini terpecah dengan dokter dengan dokter terpecah sudah, nakes dengan nakes terpecah. Ada dokter ya, ada dokter pro ini, ada dokter mazhab ini, ada dokter mazhab ini, dokter mazhab. Kita ini dipecah-pecah terus. Nah, gue berharap dengan keadaan seperti ini, ya itu nakes-nakes, dokter-dokter berani bersuara gitu. Jangan gelombang penyakit yang katanya akan datang, tapi itu persiapannya adalah persiapan ekonomi. Kan lucu itu. Karena ternyata ya itu seperti kata Dr. Lisa tadi, Dr. Lisa yang ngomong, kita udah nyetok alkes, nyetok ini ternyata COVID-nya habis. Kan bingung juga orang, kesian. Apalagi rumah sakit kata Dr. Lisa tadi itu di pedalaman Bekasi. Ya, jadi gue ngelihatnya sih pandemi ini murni bisnis. Ini bukan tentang penyakit. Jadi mungkin ada penyakit, tapi penyakit yang dibisniskan. Sehingga segala sesuatu kalau berkaitan dengan bisnis, itu iklannya selalu lebay. Nggak ada iklan nggak lebay. Semua iklan pasti lebay. Kita mau bikin produk apa aja. Nah ini sekarang ini iklan produknya itu obat-obatan. Jadi promonya itu lewat sakit. Jadi itu aja dari gue. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semua rakyat Indonesia. Sadar yuk. Kita ini lagi dibisnisin. Serius. Kalau lihat dari tadi penjelasan Dr. Lisa lah, kalau orang yang seperti Dr. Lisa aja mengalami seperti itu, kasihan juga ya. Nakesnya udah ada yang dipecat-pecatin, yang tagihannya belum dibayar, ya kan? Nah, terus gimana yang nasibnya rakyat nih? Apakah negara sudah berbisnis dengan rakyatnya? Sekali lagi, ayo dokter, nakes, rakyat bersatu gitu. Kita lawan kebijakan ini. Jangan kalau umpamanya kebijakannya menguntungkan kita bela yang lain gitu. Yang penting kita untung, kita selamat. Jangan dong. Kita harus selalu memikirkan kebijakan itu merata keadilannya. Jangan hanya kepada beberapa kelompok. Kalau seperti ini kan bisa saya simpulkan dari keterangan Dr. Lisa tadi itu, ya berarti ada beberapa kelompok yang mendapat keuntungan dari itu. Bahkan ada kemungkinan kelompok yang mendapatkan keuntungan lewat gelombang ketiga, dan ternyata itu merugikan juga sebagian golongan rumah sakit ternyata. Nah kan, nah ini tetap tuh. Jadi ini bisnis, dan insya Allah gue pribadi bersama rekan-rekan di MPR sedang mencoba membongkar ini dan membuat edukasi kepada rakyat, kepada masyarakat. Ayo rakyat sadar, jangan mau dijadikan bahan untuk jual beli. Bisnis. Ini murni bisnis. Kita udah dapatkan harga masker 60.000 di dalam apa itu namanya itu SK-nya, masker harganya 60.000. Jadi itu tuh murni bisnis. Tapi pelan-pelan kita akan bongkar dan mudah-mudahan rakyat sadar. Dan insya Allah gue mengajak semuanya, baik itu nakes maupun dokter, ayolah sama-sama lah kita nih. Sama-sama lah, hentikan perdebatannya, kita sama-sama yuk bergabung. Kita minta kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan, jangan berbisnis dengan rakyat. Itu aja dari gue untuk pertama ini. Nanti kalau ada diskusi selanjutnya. Terima kasih. Saya juga mau nanya juga ke Dr. Gatot ya. Kita lihat negara-negara yang naik juga cakupan vaksinnya juga udah tinggi ya dok ya. Nah ini kenapa ini kemudian jadi
naik lagi gitu. Dan kalau kita ngelihat juga di sini di Indonesia, di Jakarta yang angka kematiannya sampai 0, itu kan beberapa waktu lalu sampai sempat ada yang meninggal juga ya, di bawah 10 orang lah. Dan itu terkonfirmasi mereka semua belum divaksin gitu. Nah, apakah memang sebenarnya vaksin ini hanya mengatasi keparahan saja, tapi kasus masih bisa naik gitu? Apakah seperti itu? Ataukah seandainya rumah sakit kita seperti kemarin tidak siap juga akan tinggi angka kematiannya lagi? Seperti apa, Dok? Sebelum dijawab, mungkin tadi yang mau bertanya silakan. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Gini, saya melihat beberapa waktu ini, terutama yang katanya varian Delta itu, aku juga sedikit aneh tuh. Kok tiba-tiba bisa naik seperti itu? Kemudian kalau tahu misalnya, termasuk ke kita gitu kan. Terus kemudian sekarang sudah ngomong lagi ada gelombang ketiga. Kenapa nggak diantisipasi dari sekarang? Gitu kan, pemerintah kan punya political will yang kuat itu. Harusnya mau dong dia menahan supaya tidak terjadi gelombang ketiga gitu loh. Terus kemudian seperti Dokter Risa tadi bilang, rumah sakit banyak teman-teman, kebetulan saudara saya juga punya rumah sakit, ya sama nasibnya kayak Dokter Risa, belum dibayar juga sama gitu kan, Pak, triliunan rupiah kan gitu, aneh juga itu rasanya seperti itu. Kemudian obat antar dokter, terus terang aja saya waktu kena COVID bingung juga saya, oh jangan minum obat ini, jangan minum obat ini gitu kan. Saya pikir udahlah, yakin sajalah gitu kan. Saya pikir di Indonesia ini banyak orang pinter loh, dokter-dokter tuh ahli-ahli loh sebetulnya. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan pemerintah, malah padahal di kita banyak ahli-ahlinya untuk obat, untuk vaksin dan sebagainya. Kenapa nggak memanfaatkan dari kita? Dokter Gatot itu juga luar biasa itu di UI gitu. Saya pikir itu dari saya, mudah-mudahan ini bisa mengetuk semuanya. Ayo kita yang potensi dalam negeri kita ini dimanfaatkan gitu, nggak usah kita bergantung sama orang luar gitu kan. Terus political will, pemerintah jangan menakut-nakuti seperti tadi bilang itu kan. Kita yang rakyat, akhirnya ya begitulah yang kita tahu sendiri. Itu saya kira Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Gatot. Pokoknya kita kan yang namanya kedokteran Indonesia kan sekarang dari barat pasti ya. Jadi penelitian-penelitiannya yang ngikutin jurnal-jurnal dari sana. Sehingga kalau misalnya nggak ada epidemiologis, kita bikin sendiri gitu ya. Aku belum lihat sih, cuma mungkin ya cuma dari jurnal-jurnal yang dari ya sama emang dokter Gatot bilang gitu. Nah, itu harusnya pemangku kebijakan, udah Satgas kan udah COVID kan udah reda, sebetulnya harusnya cepat-cepat aja tuh buru-buru, kan banyak orang-orang pinter tuh di UI di mana gitu ya. Nah, itu harusnya peneliti-peneliti langsung bikin gercep gitu, seret, bikin satu laboratorium atau apa, bikin ininya. Nah, jadi hasilnya itu bukan kita dari negara-negara yang sana gitu ya, dari kita sendiri gitu. Bahwa penelitian kematian kemarin itu apa karena memang vaksinnya kurang tokcer atau memang keadaannya memang begini atau memang virusnya yang virulen banget gitu. Nah, ini kan kita baru ngada-ngada aja berdasarkan ini gitu loh. Maksudku mumpung ini sekarang masih sepi ininya penyakitnya, harusnya ya Satgas itu bikin ngumpulin tuh profesor-profesor, jangan ngomong sendiri-sendiri, ngomong ini kita jadi bingung. Ya, yang mana yang mau, jangankan awam, kita dokternya bingung. Makanya saya suka bosen kalau misalnya dengerin apa eh ilmiah-ilmiah kayak gitu, satu ngomongnya beda satu beda. Udah pokoknya gue mah ngurusinnya orang sakit aja, datang ke rumah sakit gue kayak begini udah, ini aja gitu, mau teorinya apapun gitu ya, udah gue terima aja gitu. Nah, itu harusnya bikinlah perkumpulan misalnya memang ini rekayasa atau apa ya, kita harus membantah kalau itu
memang rekayasa. Vaksin misalnya kan sekarang kayak Babe Aldo ini kan nggak percaya tentang vaksin. Vaksin misalnya ini udah kita harus bikin sendiri penelitian sendiri gitu. Kalaupun misalnya memang harus diinikan dari luar, vaksinnya dari luar, ya udah kita harus meyakinkan segelintir masyarakat bahwa vaksin itu memang betul-betul kayak begini gitu. Karena aku kadang-kadang ya aku ya sebagai orang yang harus pro vaksin karena kan kita kan membantu pemerintah gitu. Ya itu aja sih tambahanku. Baik, baik. Baby Alda ada mau tambahin nggak? Nah, ini ada kalimat menarik dari Dokter Lisa ya. Jadi alhamdulillah ya, gue mendapatkan titik temu ya. Kata Dokter Lisa, Pak Beado nggak percaya vaksin. Iya, gue termasuk orang yang nggak percaya vaksin. Bukan berarti gue anti vaksinnya ya. Tapi di sini ada titik temu gitu. Ternyata dari pihak kedokteran pun ada kebingungan. Yang mana yang kita mau pakai? Akhirnya ada kalimat begini dari Dokter Lisa. Ya kalau kita mah ya ikutin yang sudah ada gitu kan. Nah berarti kan memang ada masalah. Dan pemangku kebijakan mestinya seperti kata Dokter Lisa, dudukkan. Di Indonesia ada Ibu Siti Fadilah. Di Indonesia ada Profesor Ihsanuddin Nursi. Di Indonesia ada Dokter Tifa. Ilmuwan-ilmuwan itu kenapa nggak dipakai pendapatnya? Ini yang jadi masalah. Jadi kami yang nggak mau vaksin ini dok, jujur aja dengan keadaan seperti ini makin ragu dengan segala macam teori tentang baiknya vaksin. Loh kalau teorinya bagus semua, nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Vaksin untuk begini, vaksin untuk begini, itu teorinya. Tapi di lapangannya kami menemukan itu kejanggalan-kejanggalan. Dan dari awal gue masuk di dalam permasalahan ini, dari mulai viralnya gue sama si Dokter Louis, ya dari awal gue udah bilang sama Dokter Adib, dudukkan dok, bikin diskusi terbuka antar dokter ini, antar ilmuwan ini dudukkan, debatkan, argumenkan, dilihat sama masyarakat, diuji cobakan, sehingga masyarakat bisa menilai. Loh, jujur aja, kalau ada terjadi diskusi-diskusi seperti itu yang secara resmi dilakukan oleh ID dan pemerintah dengan ilmuwan-ilmuwan yang kompeten, jangan cuma ilmuwan-ilmuwan yang senada. Kalau ilmuwan-ilmuwannya yang sepaham-sepaham aja, ya kapan terjadi diskusinya? Rakyat jadi bingung, saya makin ragu. Mestinya pemerintah bisa meyakinkan itu bukan dengan memaksa. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Apalagi sesuatu tentang obat. Lu Indonesia ini gampang lu pada obat. Di Indonesia ini pernah terjadi orang percaya obat dari batu. Siapa itu yang anak kecil punya batu? Ponari. Cuman batu, percaya Indonesia nih. Serius. Si Ponari pakai batu dari petir. Gundala Putra Petir. Lo bener kan dok? Bener gak nih? Iya. Orang pinter itu namanya. Nah makanya. Jadi gini dok, jujur aja. Akhirnya yang terjadi dok adalah perpecahan antar kita dok. Ada dokter-dokter, gue hormati dokter-dokter seperti Dokter Lisa, dokter yang pro vaksin. Itu gue hormati karena memang literaturnya seperti itu gitu. Gue hormati itu. Gue berharap di lapangan, ayo yang punya literatur begitu dan yang berbeda literatur itu mestinya difasilitasi oleh pemerintah dan ID. Jujur aja di kedokteran ini ada berapa mazhab. Saya juga masuk di kelompok dokter-dokter yang nggak pro vaksin. Ada dokter, cuman mereka ya itu tadi dok. Minta maaf gue, mungkin kalau dokter Lisa kan udah berapa M nggak dibayar nih ya. Ya mungkin kalau dokter-dokter itu bukan berapa M nggak dibayar gitu. Kalau mereka ngomong STR-nya habis, nggak bisa praktek, selesai nggak dapat apa-apa, kan bisa juga. Nah, kemana ID? Mestinya ID jadi institusi yang bisa menyelamatkan Indonesia saat ini. Kumpulkan dokter-dokter itu, ilmuwan-ilmuwan itu, supaya rakyat nggak pening. Sama dok, gue juga pening dok. Gue ini bukan dokter tapi dikasih orang-orang kadang-kadang dok. Lu tahu jurnal-jurnal kedokteran dikasih ke gue. Gue bilang, boy, gue bukan dokter, boy.
Yang kuliah siapa? Gue ini SCR kagak ada, kuliah kagak ya. Iya. Dikasih jurnal-jurnal kedokteran. Tapi itu terjadi, Dok. Itu terjadi. Jadi dengan adanya diskusi malam ini, alhamdulillah banget nih. Ya Dokter Lisa nggak salah pro vaksin. Pokoknya begitu karena gue diajarinnya begitu. Ya Dok ya. Iya, betul. Iya. Nah, gue juga sama Dok. Gue juga sama. Ya gue nggak mau. Ya gue diajarinnya begitu. Ya. Gue sama Dokter Lisa punya keyakinan yang berbeda terhadap vaksin. Tapi keyakinan berbeda terhadap vaksin jangan terjadi intimidasi dan diskriminasi dong. Beda keyakinan tentang keimanan saja, kita harus toleransi. Masa gara-gara vaksinasi kita didiskriminasi dan diintimidasi. Itu yang bertanggung jawab adalah pemangku kebijakan dan ID pada hal ini. Itu yang paling berpengaruh adalah ID. Mestinya dari awal gue diskusi sama Dokter Adib waktu itu, sama salah satu ahli hukum pidana Pak Fikar, gue bilang, maaf, kami juga agak ragu dengan ID. Boleh dong kita ragu sama ID ya? Boleh ya? Boleh. Ragu kita aja bisa milih batu daripada obat kok. Batu bisa, masa ragu sama ya? Nah kenapa sampai hari ini belum terjadi itu diskusi? Coba bikin semacam ILC, jadi IDC gitu. Indonesia Doctor Club. Nah, terjadi di situ, dan di situ ada pemangku kebijakan. Apa yang hasil dari diskusi debat terbuka tersebut dijadikan sebagai patokan kebijakan. Kalau itu terjadi selesai ini. Cuman kayaknya memang ada beberapa gelintir orang yang tidak ingin pandemi ini selesai. Karena kalau pandemi ini selesai, ya tokonya tutup gitu. Tokonya tutup. Selama dia buka, kalau ada pandemi ini, ya untungnya gede. Nah ini yang mau usaha sampai ke tahap itu gimana itu? Nggak ada lain jalannya kecuali kita bersatu. Ayo dah. Bersatu. Ya itu aja ya. Makasih ya Dok, ilmunya Dok, Dokter Lisa. Wah ini bener banget tuh. Dokternya aja bingung apalagi gue. Gue tiap hari Dok disodorin jurnal-jurnal. Akhirnya gue belajar jurnal Dok. Itu gue jadi pinter bahasa Inggris gara-gara jurnal. Google Translate gue. Makasih Dok, makasih semuanya. Gelombang ketiga, saya cuma mau kasih cuma sharing aja, sharing. Karena di Saudi ini situasi berbeda, kondisi berbeda, jadi saya nggak bisa samain dengan situasi di Indonesia, tapi saya cuma sharing. Saya paham, pasti nanti dibilang, wah ini beda mas, di Saudi nanti. Di Saudi itu kan peraturannya strict, semua harus ikut mandatory, ini negeri absolut monarki, harus semuanya jalan persis apa yang dikatakan sama raja dan pangeran gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu efektif. Nah, tentang gelombang ketiga ini, sebenarnya bukan gelombang ketiga ya, mungkin gelombang kedua ya. Berarti pertama sudah, terus kemudian keduanya itu dia berlanjut. Nah, pelajaran yang diambil dari gelombang keduanya itu, karena pada saat itu persis banget hampir bersamaan dengan gelombang kedua di Indonesia pada saat Ramadan dan sesudah Ramadan. Sesudah Ramadan itu dibuat sedikit longgar. Karena tahu di sini tuh kalau Ramadan satu keluarga besar, keluarga dari orang lokal gitu ya, itu mereka harus buat satu pertemuan untuk ketemu sama-sama, silaturahim, untuk merayakan Idul Fitri sama-sama. Itu jadi ada semacam kelonggaran gitu ya. Dan orang udah mulai berani gitu. Karena di Ramadan sebelumnya itu memang sepi, memang nggak ada. Aktivitas juga dihambat gitu ya. Dan tidak ada PCR, testing PCR gitu ya, nggak ada. Walaupun transport, misalkan saya nih harus pergi umrah dari Riyadh ke Masjidil Haram ke Mekah, itu nggak ada filteran, nggak naik bis biasa, nggak ada PCR, nggak ada apa. Tapi nanti di sana itu sudah ada
terregister nama kita untuk sholat, tawaf, kemudian kalau mau ke Madinah juga harus register juga untuk sholat dan ke Raudah gitu ya. Umrohnya juga semua diperiksa. Itu aja diperiksa. Kalau sudah divaksin, itu nanti aplikasinya gambarnya warnanya hijau, kemudian udah dibolehkan, kemudian tanggalnya berapa, sholatnya apa, sholat fajar, sholat zuhur, sholat apalagi sholat maghrib, tidak ada PCR gitu ya. Makanya saya kemarin juga bingung kok tiba-tiba transportasi udara harus harus pakai PCR gitu ya. Walaupun saya baca tadi terakhir 3 jam yang lalu itu pemerintah masih berencana. Saya nggak tahu itu kebijakannya gimana. Tentang yang gelombang kedua ini, itu memang kelihatan kok. Testing dan tracingnya itu kelihatan gitu. Jadi setiap hari kan kita terima laporan. Kebetulan istri juga bekerja di salah satu rumah sakit. Jadi dia juga pegang data yang valid gitu ya. Dari berapa rumah sakit, dia juga termasuk satgas di sini di MOH-nya. Nah itu memang naik gitu, cenderung naik gitu setelah Ramadan. Nah, ini ada apa ini? Ternyata begitu dilihat-lihat, memang ternyata dilonggarkan. Gitu loh, orang udah merasa, wah udah nggak ada COVID, udah PPKM ya, PPKM kalau istilah di Indonesia. Setelah di tracing ternyata naik, waktu itu peaknya sampai 3.000 per hari, 3.000 case per hari. Nah, kemudian baru pemerintah saat itu juga mereka sadar, mereka buat tindakan, ngulang lagi. Jadi ibaratnya kalau di lampu merah gitu ya, mereka udah kasih lampu hijau. Akhirnya mereka buat lampu merah lagi gitu, dengan fasilitas yang sama yang digunakan di bulan-bulan sebelumnya. Ya akhirnya gitu lagi. Jadi masjidnya dibuat jaga jarak, masjidnya disuruh untuk aturan pakai prokes, pakai masker, itu langsung lagi tuh. Apalagi ditambah lagi denda. Orang yang nggak pakai masker denda 1.000 rial. Kalau kelihatan. Ya kalau di jalan di sini kan jalan banyak yang kamera ya. Kameranya yang udah HD lagi. Jadi mereka bisa zoom langsung ke supir atau isi orang yang di dalam mobil, dia pakai masker apa enggak. Terus dilihat nomor mobilnya berapa, ya udah langsung kena. Nggak pakai masker, kamu kena 1.000 rial. Itu. Bahkan di dalam mobil sendiri bersama keluarga sendiri ya harus pakai masker gitu. Nah, itu efektifnya itu saya nggak tahu ya, ini benar apa nggak efektifnya, seperti apa PPKM-nya dijaga, terus prokes, ke masjid ditahan, ke mall, ke taman, semuanya tuh di stop lagi sama mereka. Mereka buat lampu merah lagi. Akhirnya kemudian lambat laun cenderung turun sampai terus haji gitu ya, sampai haji. Nah, di saat haji itu malah lebih lagi ketat. Bahkan orang-orang yang dari luar Mekah, orang-orang Saudi yang dari luar Mekah, itu mereka sangat dibatasi gerakannya. Jadi dikasih warning pula lewat SMS gitu ya. Kamu kalau mau pergi haji harus punya tasrih. Tasrih ini harus izin gitu ya. Nanti kalau tidak izin masuk kena 10.000 rial, kena denda berdasarkan ini langsung kena penjara gitu ya. Pokoknya itu udah membuat orang tuh jadi takut lah gitu. Jangankan orang kita, orang Saudinya sendiri itu sangat takut udah. Dia kalau udah ada urusan sama polisi, udah nggak mau, dia mau macam-macam. Itu ya begitu sangat ini satu negara yang masih pemerintah yang masih dihormati itu ya, karena kebijakannya sorry, juga Bang, saya potong, Bang. Dan itu di sana sekarang nih dilonggarkan ya, dilonggarkan ya. Gimana? Sekarang longgar nggak di sana? Sekarang karena udah di bawah 100 sudah longgar,
yang tanggal berapa kemarin terakhir kita diskusi itu sudah mulai dibuka. Karena udah mau musim namanya Riyadh musim ya. Kalau lihat ada beberapa tweet-tweet yang aneh-aneh itu tentang pantai bikini, tentang apa musik-musik itu artinya itu memang sudah mulai musim festival musim dingin Riyadh gitu. Itu kalau di sana Jadi event kendaraan-kendaraan berpergian, pesawat segala macam pakai PCR. saya nggak pakai pesawat sih, saya pakai bis. Iya, ada aturan nggak harus di PCR? Enggak, kalau pakai bis enggak. Saya nggak pernah pengalaman naik pesawat dari Riyadh ke Mekah ya. Tapi kalau pakai bis nggak ada taftis itu istilahnya security check gitu ya. Nggak ada juga. Tapi pas sampai di gate-nya nanti di gate haram baru berlapis di sana. Dicek. Berlapisnya Dan apa? jalan PCR di sana dites. enggak pakai PCR. Itu cuma tes aplikasi aja, cuma kasih lihat e-certificate Terus untuk tahu tuh lewat orang, aplikasi Tawakal. untuk tahu itu orang positif atau enggaknya dari mana tuh? Dia boleh berpergian segala macam Dari biasa. sertifikat. Dari e-certificate itu, dari aplikasi Tawakal. Nah, kita download aplikasi, terus kita sign up dulu pakai apa nomor ID atau IKAMA. Oke, lanjut. Tapi kalau bis enggak, masih pergian keluar kota pun masih nggak ada masalah gitu ya. Jadi itu yang tentang gelombang keduanya di Saudi sampai 3.000 dan itu orang juga udah mulai takut gitu ya. Kantor kami juga itu disuruh udah kamu langsung aja lah sampai nanti ada panggilan berikutnya untuk masuk kantor. Saat ini kamu udah WFO aja. WFH aja. Kamu di rumah aja terus kerjanya. Anak-anak juga sekolah dari rumah. Itu yang kita alami di sini ya. Yang kita nggak tahu gimana apakah ini applicable di Indonesia atau tidak gitu ya. Tapi yang kami rasakan di gelombang kedua itu memang ada itu saat longgar, tapi cepat. Pemerintah melakukan cepat sigap gitu ya. Langsung ditutup semua, kemudian baru melandai. Dan kemarin kenyataannya di haji itu ya paling cuma ada sekitar berapa ratus ribu orang, berapa puluh ribu orang, berapa puluh ribu orang jemaah haji termasuk beberapa kawan-kawan saya itu super ketat. Tapi dijaga gitu ya, maksudnya super ketatnya tuh nggak supaya orang tuh nggak stay lama-lama atau melakukan sesuatu yang misalkan ngumpul-ngumpul nggak, misalkan abis tawaf tunggu dulu, ini giliran kamu, nanti sa'i abis sa'i giliran saya, giliran kelompok ini masuk berapa puluh sampai nanti di Jamarat juga begitu katanya. Makanan disediakan. Pokoknya itu haji yang paling katanya kata kawan saya haji yang paling spesial yang tahun kemarin ini ya. Baik. Alhamdulillah kasusnya zero. Ya itu aja segitu aja Bang Eko. Makasih banyak nih untuk didengarin. Baik, terima kasih Mas Aris sudah berbagi cerita. Nah ini Dokter Gatot, Dokter Lisa, Babe Aldo nih kan tadi kita dengar nih dari Bang Haris, ternyata protokol tuh nggak sama setiap negara ya. Tadi Dokter Gatot juga sebenarnya udah cerita juga soal itu. Nah kita kan tahu ini sebagai rakyat ya bahwa itu semua aturan-aturan itu memang ada dasar sainsnya gitu, ada penelitiannya. Tapi ternyata soal PCR nih yang sekarang lagi banyak dikecam ini, di udara harus pakai, di darat enggak, itu sebenarnya kalau dari segi pendapat Dokter Gatot, Dokter Lisa, itu sebenarnya perlu nggak sih itu PCR yang seperti itu? Padahal kan harusnya kan ya PCR yang sakit aja, yang ada gejala aja gitu. Silakan Dok. Kalau di aku karena aku jualan PCR, udah investasi PCR wajib biar kembali modal.
Gila, mahal banget waktu awal-awal itu investasinya miliaran. Sekarang ownernya marah-marah karena nggak ada yang PCR. Soalnya nggak ditanggung pemerintah ya dok ya. Iya. Kalau ditanggung juga nggak mau ya. Mestinya tanggung pemerintah itu. Oh, Pemerintah punya aturan, mereka harus nanggung iya, sebetulnya. harusnya gitu. Nah, tadinya harganya Bikin aturan, tapi yang 900 susah jadi rakyatnya susah 400 kan. sekarang. Itu udah gitu makin sepi lagi. Ya udah. Rumah Nih, sakit. kali ini gue kayak makin beda pendapat sama dokter Lisa nih. Minta maaf gue dok. Iya, gue termasuk orang yang menggunakan jasa PCR. Tapi terima kasih PCR ya. Gue sehari PCR 5 kali. 5 kali. Alhamdulillah tuh berarti Bapak Aldo PCR ke aku aja jadi biar laku punya gue. Nggak bisa 5 kali coba tahu bisa 5 kali di satu tempat dok, gue ke tempat lu minta potongan gue kan. Kalau beli borongan kan ada Murah. kortingan ya. Iya. Ya jadi kembali ke masalah PCR. Kalau gue ngelihatnya dari ceritanya Mas Haris tadi, alhamdulillah gue ngelihatnya ya, dikatakan kasus itu tinggi itu kalau tesnya banyak. Jadi bagi gue kasus itu bisa dikatakan turun kalau jumlah tesnya banyak sama dan kasus terinfeksinya sedikit. Itu berarti PCR kompatibel. Contohnya begini, kalau ada 1.000 orang dites, terus tiba-tiba ada hasilnya itu 900 sekian orang terpapar COVID, itu tinggi. Terus setelah ada beberapa waktu dites lagi 1.000 orang dan hasilnya tinggal 200, nah itu turun. Tapi selama ini angka terpapar itu berbanding lurus dengan jumlah tes. Jadi nggak landainya COVID itu karena sedikitnya tes. Makin banyak tes, makin tinggi COVID. Itu yang kami temukan datanya. Jadi bagi kami sampai hari ini, minta maaf dok dengan segala hormat, kalau itu kan investasi ya. Gua nggak bisa bantu deh tuh investasi. Ya, gua aja nggak punya duit. Ya, minta maaf, gue minta maaf. Bagi gue tetap dalam keputusan bahwasanya karena ini pentingnya nanti pemangku kebijakan. Sekali lagi, makanya gue sering di hashtag gue itu audit alat PCR itu. Dari mulai fungsinya, harganya, karena kami menemukan di lapangan dok, itu nakes yang melakukan tes PCR di lapangan, itu orang yang nggak ngerti. Ada, kami pegang buktinya. PCR bisa lewat drive-thru kok. Ya, yang lebih lucunya minta maaf dok, itu saya masih belum ada yang turun-turun tuh. Ya, ada yang kalau 624 jam, 2 hari, 1.000.000 itu 12 jam, ya sehari 1.000.000 12 jam, 1.500.000 3 jam. Gue bilang tuh PCR hebat banget ya, dia kerja lebih cepat kalau ngelihat duit anjir. Iya kan gitu ya. Ya jadi ini perlu diaudit. Ya sekali lagi sebenarnya gue nggak mau debat ini. Ya, cuman ini dari pendapat gue ya. Ini kenapa gue bikin story ya? Gue yang rusak ya. Oh dokter Lisa. Halo. Iya. Saya suaranya feedback. Nah, ya enggak. Ini baru. Berarti gue sering dapat feedback dari dokter Lisa memang. Dan gue feedback ke dokter Lisa. Oke, gue lanjutin. Bagi gue, alat PCR bukanlah alat yang mumpuni untuk menentukan seseorang itu terinfeksi COVID. Apalagi dalam waktu 1 kali 24 jam. Yang gue tahu. Tapi kembali lagi, kalau lihat dari yang terjadi di Indonesia, apalagi tadi dokter Gatot ya, di pesawat itu mestinya penularannya, ya transmisinya itu rendah. Tapi kenapa masih harus wajib PCR? Udahlah, kita ini tahu sama tahu sudah ini. This is business. Ini murni bisnis. Mau PCR-nya, mau vaksinnya, bisnis. Ini bisnis. Kalau memang benar-benar kesehatan, mestinya PCR itu umpamanya digratisin aja. Ya, PCR digratisin.
itu gue belum tentu percaya fungsi PCR sebenarnya. Karena ada yang namanya multiplex PCR. Itu baru. Ini kalau gue salah nih. Buat yang tahu-tahu tuh. Ada namanya multiplex PCR. Jadi sampel itu dimurnikan dulu. Baru kelihatan itu virusnya ada. Dan apakah virus itu penyebab penyakit masih harus diteliti lagi. Karena di dalam satu sampel itu mikroorganismenya banyak itu. Dan itu nggak bisa cuma 1 kali 24 jam. Jadi sebenarnya alat ini dipakai untuk bisnis, bukan untuk menentukan pandemi mestinya. Postulate-nya nggak ada hubungannya itu. 1 kali 24 jam bisa misahin. Ya terus bagi gue itu masih debatable. Tapi sekali lagi di sini kita sadar. Itu Dokter Lisa tadi udah ngomong kan, saya sudah investasi besar, mamam. Mudah-mudahan balik dok, mudah-mudahan balik. Ya, jadi sebetulnya PCR itu adalah kembali kepada bisnis. Karena ya itu naik pesawat Dokter Gatot aja bilang tuh ada apa tekanan udara masuk, tekanan udara keluar, itu transmisi ya dok ya. Nah, transmisi udah kayak ya motor ya. Apa itu pokoknya penularan dah tuh. Itu rendah angka penularannya kalau di pesawat. Iya, bayi kita aja kalau nggak pernah naik pesawat, teman gue ada yang kupingnya sakit nangis dia. Apalagi virus ya meninggal di pesawat tuh. Tapi kenapa naik pesawat harus PCR ya? Karena ada duitnya itu. Ya, jadi PCR adalah duit buat gue. Dan untuk Bang Saris tadi masalah naik kasus COVID atau turun kasus COVID itu gue bisa percaya kalau kita sama-sama melihat berapa jumlah tes yang dilakukan. Waktu naik jumlah tes yang dilakukan berapa, waktu turun jumlah tes yang dilakukan berapa. Karena kami menemukan data bahwasannya naiknya angka terpapar COVID itu karena naiknya angka jumlah tes yang dilakukan. Dan turunnya angka terpapar COVID itu karena turunnya juga dilakukannya tes, angka diturunnya tes. Jadi sebetulnya kalau mau COVID, COVID mau naik itu diperbanyak tes. Insya Allah COVID naik. Kalau COVID mau turun ya dikurangi jumlah tesnya. Insya Allah COVID turun. Wallahu a'lam. Terima kasih. Tapi Ya, di DKI itu tesnya tinggi loh. Apa yang terpapar juga nggak tinggi gitu Be. Oke, gue belum lihat datanya. Mudah-mudahan bisa disampaikan ke gue bang. Jadi gue jadi belajar. Alhamdulillah kalau ada gitu. Gue nunggu. Saya mau lurusin doang di Saudi tadi. Bukan testing tracingnya. Jadi karena PPKM-nya longgar gitu ya. Setelah Lebaran gitu ya. Dan ada liburnya. Ini orang-orang semua orang pada oke, kita mau ketemu sama keluarga. Mas Haris. Nah di situ kasusnya jadi Mas Haris minta maaf dengan. Enggak, jadi sebentar. PCR-nya itu di sini tidak diwajibkan. Tapi kalau ada orang yang punya gejala, nah dia nanti dites PCR. Sementara asuransi saya itu tidak mengcover PCR. Saya harus bayar sekitar 200 rial kalau nggak salah 200 sampai 400 rial gitu. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 700 ribu. Sama. Satu lagi yang paling tinggi 1,2 juta. Itu ya, yang 400 rial yang tinggi. Dan beberapa rumah sakit memang harganya. Tapi itu untuk yang bergejala gitu ya. Dan ini berarti pada saat dia naik itu dia nggak testing tracing nggak semuanya nggak. Tapi lihat aja laporan yang masuk rumah sakit. Berapa banyak yang mengeluh, berapa banyak laporan, berapa banyak yang dites PCR di rumah sakit. Nah itu yang kami perlu karena alhamdulillah kan saya tadi bilang seperti katanya siapa tadi itu yang di DKI itu tinggi tesnya tapi hasilnya rendah. Nah itu gue mau tahu di mana datanya gue bisa dapat. Jadi bisa jadi perbandingan untuk data gue juga. Karena kami juga sedang mengaudit PCR. Kami sedang mengumpulkan data tentang PCR dari segala lini, mulai dari harga masuknya, sampai masalah pajaknya, sampai masalah nakesnya, sampai perusahaan mana aja yang make. Karena ternyata yang make PCR itu ada yang perusahaan swasta, bukan rumah sakit, bukan laboratorium. Ada itu, ada. Nah ini perlu diperjelas gitu. Ini perlu diperjelas. Nah itu DKI yang katanya tadi testingnya tinggi, gue mau tahu datanya itu di mana. Kalau memang ada informasinya, tolong disampaikan kepada saya. Karena kami masih menemukan jumlah tes tinggi, hasil tinggi.
Begitu. Terima kasih. Baik, baik. Gimana? Ada yang mau lagi? Oh ya, sebelum ke Dokter Gatot, kayaknya mau bicara juga ya. Ini ada, kita dengerin dulu aja nih dari penanya. Siapa namanya ya? Shadow 2. White Shadow. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini terima kasih nih Bang Eko ya. Ini kan diisukan akan ada gelombang ketiga ya. Nah, saya pribadi nih semenjak kemarin ini masih pasca COVID ya. Jadi menurut ini saya ini mengalami long COVID. Gitu. Mungkin long COVID ini kan bukan dirasakan oleh saya sendiri, mungkin udah banyak orang. Gitu. Jangan sampai yang ibaratnya yang sisa yang kemarin dijadikan data baru gitu. Jadi peningkatannya signifikan gitu. Karena long COVID itu bisa mencapai 8 bulan ya. 8 bulanan itu untuk recovery-nya. Terus tadi juga saya agak gelitik tuh pasal, sorry kalau saya agak ngap-ngapan suaranya masih agak susah ya Pak. Jadi ngegelitik juga dari Dokter Lisa mengenai ada black market ya untuk masalah obat-obatan gitu kan. Nah, ini sekelas rumah sakit aja terjerat oleh mafia-mafia obat gitu. Apalagi kita ini yang rakyat jelata ini yang mau cari obat itu susah. Nah, jadi tolong nanti mungkin dari Babi Aldo atau siapa tuh bisa untuk saling kolaborasi untuk menghentikan lah black market masalah obat ini. Sangat-sangat meresahkan bagi saya sendiri gitu dengarnya. Karena itu kan kepentingan publik, itu menyangkut nyawa, kenapa harus dibisnisin, apalagi dimasukin ke dalam sebuah black market yang ilegal jatuhnya. Nah itu, terus masalah gelombang ketiga, saya ini bukan anti vaksin, bukan kayak Babi Aldo, saya juga ibaratnya belum percaya vaksin. Kan nanti dengan gelombang ketiga ini kan kita bisa melihat nih apakah efektivitas vaksin ini 1-2 ini apakah bagus apa enggak nih. Itu kan jadi evaluasi juga. Kalau supaya yang udah bervaksin 1-2 ternyata kena lagi, nah itu kan kepercayaan publik akan turun gitu kan. Apalagi dengan sekarang ini banyak mandatory vaksin yang dipaksakan gitu. Sampai ada dari para aparat yang katanya nggak takut COVID, nggak takut Tuhan, takut COVID segala macam ya, kayak gitu-gitu kan, aduh, saya sebagai rakyat nih bingung gitu. Makanya tolonglah, jadi saat ini kita nih benar-benar rakyat nih diambang kebingungan ya antara iya dan enggak gitu. Masalah vaksinasi, apalagi nanti di gelombang ketiga nggak taunya tahu-tahu booming gitu kan. Nah, kita nih makin bingung lagi, efektivitaskah yang vaksin selama ini kita jalankan. Itu sih dari saya Pak Eko. Jadi mudah-mudahan ini kalau dari prediksinya Dokter Gatot, mudah-mudahan ini nggak terjadi ya Dok ya. Nggak ada lagi, nggak ada gelombang 3 ya. Amin, amin. Baik, ada yang lain yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan. Dokter Lisa mau ditambahin nggak? Assalamualaikum. Oh, baik. Mas Arief. Ini aku mau bagi-bagi cerita aja Bang ya. Untuk ini yang denger ini semua malam. Kalau untuk awal-awal itu kan masuk katanya ke Indonesia itu tahun 2020 Maret atau Februari itu kan. Nah, nggak lama dari itu baca berita, lihat internet apa kata ada diskon untuk kalau yang datang ke Indonesia itu diskon tiket tuh kan. Sebelumnya kan masjid tuh udah ditutup semua itu berapa 2 bulan apa. Jumatan nggak bisa, mau apa nggak bisa masjid tuh. Nah, habis itu ada tiket diskon itu. Dari situlah aku udah nggak yakin kalau emang ada penyakit nih ngantem nyawa. Ngapa ada diskon tiket itu? Terus ada 3 bidadari yang katanya kena terus sembuh tuh, ini biasa aja kan. Cuman nambah ke sini, nambah aneh. Itu. Cuman dari awal aku udah nggak, emang ada mungkin penyakit nih ya. Terakhir emang
ada saudaraku sakit, meninggal di rumah sakit, aku jaga tiap hari, tiap pagi itu dari sekitar jam-jam 8, setengah 8 tuh nyampe jam 5 sore baru hapus aku ganti. 3 hari dia meninggal di rumah sakit, nggak pernah aku pakai masker itu. Sekitar 4 bulan yang lalu kejadian. Lepas apa namanya dari rumah sakit tuh, baru aku kena apa namanya itu, badan meriang, 8 hari selesai. 8 hari selesai, aku nggak pernah namanya apa antigen apa itu nggak pernah aku, karena aku dari awal udah dari cerita sama yang ku alamin itu nggak ada yang sinkron gitu loh. Benar kata Babe Aldo ngomong tuh tadi, cuma nyari duit ini, nyari ujung kalau kata orang kami di sini. Barang tuh ada, nyari ujungnya aja. Mau beli nyetok macam dokter Lisa itu nggak ada duit, modal nggak cukup. Mau nyetok kan, mau ambil untung banyak, nyari ujung. Tutup sana, tutup sini, nambah nih. Cuman kalau memang mau penyakit tuh bikin mati orang apa namanya yang segitu banyak modal di TV ribuan sampai mati itu, mungkin tempat kami ini paling banyak mati nih. Nggak ada yang pakai masker di pasar. Pasar tradisional macam Cipulir itu kalau Jakarta. Jalan tuh masih becek, berdempet-dempetan. Nah, sekarang kalau emang nggak mau vaksin ya bikin untuk yang mungkin ada dokter-dokter yang tadi jadi pembicara ya mungkin kalau bisa dibikin vaksin itu bikinlah model vaksin bayi. Jadi ibu-ibu tuh bawa bayi ke puskesmas tuh sukarela, tidak dipaksa. Kalau model sekarang ini kan paksa. Ada perbedaan antar warga negara. Tuh vaksin ini belum. Tujuannya sama. Model kami dari sini mau nyebrang model ke Jakarta sana. Satu naik pesawat. Ya kan menang gengsi. Tiket murah. Naik bis itu lebih mahal. Tapi nggak PCR. Naik pesawat mau PCR. Nah, aku pikir udah apalagi tadi dokter tuh bilang nyetok. Nah, artinya kalau kami punya duit banyak kami bisa nyetok gitu kan. Cocok bener itu Babe Aldo tuh ngomong. Udah berbisnis. Cuman kalau masalah ada atau enggaknya aku 80% aku percaya emang ada virus itu. Cuman penanganannya nggak macam ini gitu. Kalau memang macam tadi ada yang cerita di Arab tadi, taruhlah kerajaan itu. Raja ngomong harus kalau nggak ikut pergi kau dari sini kan gitu. Cuman kan model-model kayak gini udah banyak selip-selip ngomong nggak taunya C apa segala macam udah tertanam di otak orang-orang sini itu ya orang Indonesia lah ya Baik. gitu. Jadi kalau emang mau dibuat ada kawan-kawan yang ada yang bisa hebat-hebat berbintang 8 bintang 10 ini coba ada kuasa artinya coba lah jangan dibikin macam ini kan gitu. Yang kalau pegawai negeri ASN apa yang pegawai swasta enak lah dia bergaji tiap bulan. Kami ini yang mau nyari makan dari orang mana banyak tutup tumbang. Makanya ojol sekarang malah yang dinaik-naikin itu katanya ojol pinjol itu. Gimana orang nggak mau ngutang makan nggak bisa. Kalau emang udah sampai perut ribut itulah ujungnya. Nggak ada cerita itu. Udah ada beda sana kalau mau ini nggak vaksin nggak bisa masuk. Ini nggak bisa keluar macam mana coba. Udah aneh ini. Cuman karena emang dari awal mungkin di sini ini aneh sudah di negara aneh ini. Jadi barang aneh itu udah nggak aneh. Orang tuh vaksin ini. Orang mau vaksin sekarang ini bukan karena sadar dia mau sehat atau nggak kejangkit model itu apa si COVID itu. Cuman karena supaya bisa jalan lepas ke sana. Iya kan? Iya. Jadi kalau aku mau nyebrang ke sana, kalau nggak vaksin nggak bisa. Cuman hati ini males mau vaksin kan, emang karena udah nggak percaya. Iman sama aja. Kalau emang nggak percaya sama Tuhannya dia, kita mau dipaksa, kita juga nggak mau kan gitu. Nggak bisa maksa orang.
Cuman ini kebutuhannya kebutuhan perut. Kalau nggak vaksin aku nggak bisa lewat. 50-50 lah. Kalau mati, bismillah kan gitu ujungnya. Nah, maksudnya kalau emang ada dokter-dokter hebat bisa disampaikan itu, bikin coba lebih emang manusiawi lah gitulah. Jadi bikin macam aku tadi bilang, oh, Ibu Posyandu udah sukarela, emang mau sembuh, emang mau terhindar dari penyakit, segala macam itu. Jangan model emang kami nggak bisa melawan, kalah tenaga. Siapa yang bisa ngelawan penguasa nih kan gitu. Kalah itulah anak bayi berkelahi sama orang dewasa udah pasti kalah gitu. Tapi ya namanya unek-unek, aku ini cuma orang ya biasa aja lah gini, nggak palsu-palsu itu foto itu kok bener itu muka aku itu nama aku situlah. Jadi ya ini minta tolong lah ya kan, namanya bagi yang kok coba bisa emang kalau main nyari lah duit gitu loh. Cuman jangan macam ini cerita jangan gitu. Baik, udah bisa ditangkap Bang Arif. Itu mungkin masih banyak di pala aku ini bertumpuk Pak. Iya, yang mau diomongin. Dan Bang Arif ini juga mewakili banyak orang di luar sana ya. Dan aku nggak ada, aku ini bukan kepala apa-apa. Iya. Aku cuma keluarga, bini satu, anakku dua udah bujang. Iya. Anak aku mau kuliah, cuman anak aku yang belum vaksin. Dia itu kemarin mau minta vaksin. Aku juga nggak ngelarang, enggak. Cuman ku bilang sama dia, kau baca berita kemarin tidak kau? Baca. Nah, apa simpulan kau? Macam main-main ini. Nah, terserah kau, vaksin lah gitu. Belum vaksin sampai hari ini. Bisa ditangkap. Gitu. Jadi jangan sampai ada kayak pemaksaan itu, Bang. Jadi model-model Polil Selim, kalau kayak di Amerika aku beli pistol, aku tembak kali mungkin sana. Itu. Alhamdulillah, Pak Arif, insya Allah habis gini keadaan akan membaik. Kami banyak menampung, ya, banyak menampung suara-suara seperti Pak Arif. Iya, kayak mau ngadep ke masjid. Oh kata kami, kalau kamu mau hadang kami dengan vaksin, nggak boleh ke mall, terserah kata aku. Mau ke pasar terserah, nggak pakai ini. Kami bisa online, mau beli sayur, mau beli bayam sikat aja kali 2.000, ongkos 5, mungkin masih dibayar orang Bang. Mungkin telur bisa minta sama tetangga itu, sebutir 2 butir tuh kan. Tapi kalau sampai kalian tahan di masjid nih gitu, mau sholat lagi nggak bisa, harus bervaksin. Tunggulah saatnya kataku. Ini mau ke rumah Tuhan kataku, mau bersolat kami ini. Baik Bang Arif, terima kasih opininya. Itu. Gantian yang lain. Nah, iya. Iya siap, makasih waktu yang udah dikasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wan, Bang Irwan silakan. Sebentar aja ya, 2 menit. Habis itu ke Babe kita tutup. Karena sudah malam ini. Ya, silakan. Oke, Mas Eko dan semuanya. Ya, mungkin saya agak terlambat ikut, tapi paling tidak begini. Tadi memang Mas Arif ya menyebut soal vaksin dipaksakan. Memang ini kan jadi concern. Mic-nya agak didekatkan Bang, biar suaranya jelas. Oke. Memang ini kan masalah concern banyak pihak bahwa vaksinasi wajib atau dipaksakan ini orang tidak percaya karena ada banyak resiko yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Direktur CDC juga mengakui bahwa vaksin tidak bisa mencegah penularan. Artinya vaksinasi ini hanya merupakan bukti kepatuhan, bukan bukti kekebalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang tadi sedikit di sini tadi Babe Aldo sama Dr. Lisa seolah-olah kalau dokter itu harus ikut apa yang dikatakan pemerintah, padahal kenyataannya ada banyak dokter dan tenaga kesehatan yang memang yang berbeda gitu. Paling tidak yang di Indonesia terjadi kan contohnya kayak tadi Dr. Siva, kemudian Dr. Profesor Nidom dari Unair yang tadinya dia peneliti utama karena dia menyampaikan pendapat tentang vaksin ADE, ternyata dia langsung dicoret dari peneliti utama. Jadi memang saya melihat secara singkat yang terjadi sekarang adalah pertempuran antara sains
resmi atau kekuasaan dengan sains murni atau sains asli. Jadi ada problem selain kesehatan, ini ada problem masalah kekuasaan juga gitu. Makanya saya tulis di saya bahwa kalau kita hanya terpaku pada satu hal, kita tidak bisa secara umum. Jadi kita harus lihat masalah itu lebih komprehensif. Jangan cuma melihat misalkan ini seolah-olah hanya masalah kesehatan. Tidak, masalah ini adalah masalah ada masalah lain di luar kesehatan. Kayak tadi masalah ada bisnis. Kemudian kalau kita lihat lagi ada footnya Pak Jokowi dalam 24 negara penandatangan proyek Wuhan Flu misalnya. Itu menunjukkan bahwa mau nggak mau Indonesia itu bakal diseret-seret ke arah vaksinasi, diseret ke masalah apa kata WHO, apa kata Gavi, apa kata yang lain-lain gitu. Jadi memang secara kedaulatan negara itu memang ini ada masalah. Jadi tolong kita melihat masalah ini jangan cuma ini COVID Wuhan Flu ini hanya masalah kesehatan, enggak gitu. Jadi memang ya terima kasih ini sudah ada diskusi dan tadi juga Babe Aldo juga sudah banyak menyampaikan pandangan-pandangan yang mewakili masyarakat umum. Mudah-mudahan ya kita ke depannya juga ada semacam kayak tadi pertemuan antara kubu-kubu sains resmi dengan sains yang non resmi. Sama halnya kalau saya menyebutkan ada istilah orang bilang COVIDiot, COVID smart. Saya kurang sepakat dengan istilah itu. Saya lebih sepakat dengan pro narasi resmi dengan non pro narasi resmi. Kalau COVIDiot, COVID smart ada kesan di situ. Kalau pro dan non pro sejajar di sana. Gitu. Memang kalau mau kita kembangkan narasi-narasi yang sifatnya lebih membangun untuk kebersamaan, bukan sifat pertempuran antar kita gitu. Karena kalau kita bertempur sama kita nggak bisa nggak bisa melawan dari ekonomi kan gitu. Oke, sementara mungkin dari. Baik, terima kasih Bang Irwan. Ya, jadi memang salah satu tujuan kita mengadakan forum-forum seperti ini, sering sekali kita hampir 2 hari sekali kita mengadakan forum-forum ini. Apa? Agar komunikasi itu tidak tersumbat, ya, karena diskursus rakyat ini sekarang sulit sekali menemukan tempat, gitu ya. Termasuk vaksinasi begitu, ya. Ini baru kan video yang viral ada aparat yang mengancam-ancam itu. Nah, sebenarnya dengan forum ini justru kita bisa menemukan yang dokter-dokter seperti Dokter Gatut, Dokter Lisa yang menjelaskan vaksin itu seperti apa. Sehingga orang yang datang itu bukan karena keterpaksaan, tapi memang mereka tahu bahwa memang ini berlandaskan sains, berlandaskan penelitian gitu. Sudah ada buktinya, sudah ada penurunannya, sudah ada seperti yang kita diskusikan hari ini gitu. Ya, dengan adanya forum-forum seperti ini, inilah harapan kita agar suara-suara masyarakat ya seperti Babe Aldo, seperti Bang Arif, seperti Bang Irwan ini juga tersampaikan gitu. Kemudian menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, termasuk juga tadi Dokter Gatot ya soal PCR ya. Duh, ini kan harus dengar nih, ya kan? Kemenhub, ya, siapa lagi stakeholdernya? Kemenkes, itu nggak perlu lah PCR. Kalau memang di darat cukup pakai, ya memang sih akurasinya berbeda gitu. Tapi kalau kata Dokter Gatot itu tingkat transmisinya rendah, ya harusnya dipertimbangkan. Toh tadi di Bang Haris pun mengatakan di luar negeri pun punya protokol yang berbeda. Artinya ini kan bukan baku dari WHO atau dari perserikatan bangsa-bangsa yang sudah pernah atau komunikasi atau mereka melakukan penelitian di negara-negara lain yang kasusnya mirip-mirip di Indonesia, kemudian menerapkan kebijakan yang sama juga kan ternyata tidak seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan didengar karena alhamdulillah ini kita ngadain pertemuan ini juga kadang-kadang ada hasilnya, kayak kemarin kita baru ngomong soal jalan kan. Besoknya alhamdulillah tuh dibatalkan gitu kan, diganti.
gitu. Nah, mudah-mudahan juga nih di sini ada Kemenkes ya kan, dengar ya kan, besok PCR orang-orang yang naik pesawat udah nggak perlu lagi PCR. Memastikan kami tetap berjuang, insya Allah sampai selesai ini mandatori pokoknya. Jangan ada pemaksaan ya, dan mudah-mudahan semua rakyat mendapatkan keadilannya. Dan berbicara tadi ada sedikit saya mau nanggepin Dokter Gatot tadi tentang masalah PES yang angka kematiannya begitu tinggi. Ya kalau ini COVID ini dibandingkan dengan PES ya tidak sebanding. Karena memang ada terjadi angka kematian. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah ampuni dosanya, Allah berikan tempat terbaik. Tapi itu tidak seseram itu. Angka kesembuhannya jauh lebih tinggi gitu. Ya, kalau kita mau beranalogi itu antara angka kesembuhan sama angka kematian yang disebabkan oleh COVID. Kalau gue agak hiperbola banget gitu. Artinya gue yakin ini COVID bukan sesuatu yang seram. Lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Jauh lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Bahkan untuk 60-40 aja enggak begitu. Jadi bagi gue ya mulai sekarang, enggak nunggu nanti, sekarang. Bahkan gue berani ya untuk menunjukkan diri gitu ya. Uji coba deh. Ayo cari yang udah vaksin 3 kali, yang udah pakai booster, sama gue yang belum sama sekali. Sama-sama satu ruangan sama pasien COVID yang paling parah. Duduk sama-sama di situ, ya kan? Nah itu analogi aja ya. Artinya jangan diartikan menantang atau gimana. Enggak, ini cuma untuk keyakinan gue. Bahwasannya COVID bukan fatalnya banget, itu enggak seperti PES. Jadi buat gue udah biasa aja nih. Ini flu biasa, pengobatannya banyak kok. Nggak harus vaksin kok. Dan kalaupun kita harus seperti kata Prof. Mahfud MD, seperti istri, COVID-19 is just like your wife. Wah, itu kan yang ngomong Pak Mahfud ya. Ya kalau gue sih nggak seperti istri ya. Kalau istri gue bisa nambah, kalau COVID gue jangan nambah deh. Jadi intinya bagi gue udah nggak perlu tuh PCR, jangan terlalu alay dengan ini COVID. Banyak cara lain untuk menghadapinya. Ya, kebijakan-kebijakan lain. Contohnya orang-orang seperti Dr. Louis, Dr. Riva. Louis itu kalian jangan salah ya. Gue bukan membela dia, bukan. Tapi pendapat dia memang benar menurut gue. Karena setelah dia mengatakan tentang interaksi antar obat, protokol obat juga berubah. Protokol obat berubah itu. Karena dia habis ngomong interaksi antar obat, dan itu gue sampaikan juga di salah satu TV nasional itu. Gue bilang lah, buktinya protokol obat berubah. Dan yang lebih lucunya, 2 hari setelah protokol obat berubah, BPOM kebakaran tuh. Ada apa? Ya, dan bicara Mas Arief ada yang kena sakit begitu. Iya Mas Bang Arief, gue juga sama Bang Arief. Gue termasuk orang yang kalau menurut tes PCR adalah mungkin satu-satunya di Indonesia tuh. Sehari kena COVID 2 kali sembuh juga. Ya, jadi COVID bukan sesuatu yang berbahaya. Ini, dan gue juga setuju dengan pendapatnya Bang Iwan. Ayo kita bangun narasi persatuan. Karena selama ini kita harus sadar bahwasannya ada big player yang bermain di sini. Ya, big player yang bermain untuk urusan bisnis COVID ini. Ini bisnis. Hampir semuanya tentang bisnis. PCR-nya bisnis. Terus vaksinnya bisnis. Sampai mandatorinya itu kan terkesan bisnis banget gitu. Dan ini kembali rakyat yang jadi korban. Selalu ada sekelompok rakyat yang menjadi korban dan sekelompok kecil mendapatkan keuntungan. Dan ini yang harus kita lawan sama-sama. Kita bukan melawan dengan bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan. Dan mudah-mudahan diskusi-diskusi seperti ini jangan hanya di space gitu. Bikin forum resmi gitu.
Ya, walaupun kita mungkin kelihatannya mungkin kecil-kecilan dulu, tapi resmi gitu. Artinya orang-orangnya ada duduk sama-sama. Ya, yang di satu wilayah ngomong gitu. Sambil kita menerima aduan dari lewat apa itu namanya itu ya. Dari telepon interaktif gitu mungkin. Ya kan? Bisa itu. Supaya diskusi-diskusi ini, kenapa sih rakyat jadi sampai memilih diskusi-diskusi seperti space? Karena nggak ada diskusi resmi dari pemerintah. Pemerintah menutup ini. Pemerintah seolah-olah menutup, pokoknya yang seperti kata Dokter Lisa tadi, ya kita pokoknya harus begini sesuai dengan protokol. Nah, yang memegang protokol itu nggak membuka pintu diskusi. Akhirnya kita cari diskusi-diskusi seperti ini. Dan mudah-mudahan aja ini makin ke depannya makin apa ya, bisa membesar, artinya makin berefek besar insya Allah. Dengan jadinya diskusi-diskusi seperti ini mungkin jadi model kayak ILC begitu. Ada orang-orangnya, walaupun nggak didengar juga. Walaupun nggak dengar, paling tidak bisa untuk edukasi masyarakat. Karena sekali lagi, gue berpendapat mudah-mudahan ini pendapat yang baik. Mau siapapun pemimpinnya, mau apapun sistemnya, tapi kalau rakyat bersatu bersama, maka siapapun pemimpinnya, siapapun, apapun sistemnya, rakyat tetap akan diuntungkan. Tapi sebaliknya, mau siapapun pemimpinnya, mau bagaimanapun sistemnya, kalau rakyatnya masih tidak mau bersatu dan terpecah belah, masing-masing hanya mau cari zona nyamannya sendiri. Yang penting gue dan keluarga gue makan. Yang penting gue dan keluarga gue kerja. Yang penting gue dan keluarga gue bisa ke mall, bisa naik pesawat. Bodoh amatan nama yang lain. Ya, kalau masih ada yang seperti itu sampai kapanpun, Indonesia tetap akan terpecah belah. Itu aja dari gue. Mudah-mudahan dari diskusi-diskusi begini bisa menjadikan rasa persatuan itu makin ada gitu. Kita ini bangsa besar, bangsa yang luar biasa. Kita ada berbagai macam suku, ras, etnis, agama, dan hasil alam yang luar biasa. Tapi sampai hari ini kita hidup dalam kemiskinan. Yang miskin makin miskin. Yang lebih menyedihkan buat gue adalah yang sudah miskin ini dirampok sama yang kaya. Dan si miskin dirampoknya dengan sukarela. Dengan menyerahkan dirinya. Ya Allah, mudah-mudahan keadaan ini bisa berubah. Gue nggak tahu perjuangan gue sampai di mana, tapi gue mengajak semuanya. Itu aja dari gue. Ya, gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sekarang jadi terpecah nih, ya kan ada yang kayak Bape Aldo, model-model Bape Aldo, ada yang pemerintah dari pihak pemangku. Ya sebetulnya saling didudukan lah. Misalnya Babe Aldo punya di belakangnya itu dokter-dokter yang nggak percaya vaksin, misalnya kayak gitu. Itu harus difasilitasi oleh pemerintah, diajak berdiskusi. Itu saja sih sebetulnya supaya kita sama-sama akhirnya tahu bahwa sebetulnya vaksin ini bagus gitu, atau vaksin ini masih diragukan gitu aja sih. Tapi kan sekarang ini kalau menurut saya, daripada kita mengambil resiko yang tinggi gitu ya, lebih baik ya ikut dulu lah vaksinnya, setidak-tidaknya yang menurut kita efikasinya tinggi, misalnya kayak gitu. Daripada menurut aku ya, kalau tadi kan Bapak Eldo bilang kan, ayo coba di tes-tes gitu, tes-tes saya dengan yang sudah divaksin 3 kali, misalnya contohnya saya sudah divaksin 3 kali, kita duduk di sama-sama di ruangan COVID gitu ya, itu siapa yang jago gitu kan. Sebetulnya kan nggak perlu ada kata-kata seperti itu gitu, karena kita belum ada titik temu, dan kita juga nggak boleh serta merta bahwa yang nggak vaksin itu yang benar gitu. Mumpung seperti kalau itu kan katanya ngikutin pemimpin dulu ya kan. Apalagi kalau dalam agama kita kan ngikutin ulama yang bersabda gitu. Nah mungkin kita
harus begitu juga dulu sebelum sampai ada pembuktian, karena MUI sendiri sudah mengakui bahwa vaksin itu baik gitu ya. Jadi Maaf dok, menurut saya ya harus apa tuh Maaf, Bang, jangan nanti ya, menurut saya seperti itu. Jadi biar kita sama-sama menemukan titik terangnya antara orang yang tidak suka vaksin dengan orang yang memang bukan suka ya, tapi ya harus mau nggak mau ya harus vaksin gitu. Karena kan memang pemerintah yang berkuasa saat ini kan kita harus begitu gitu. Sebetulnya ya itu aja sih, apa didudukan sama-sama, orangnya di belakang yang tidak suka vaksin siapa, yang pemerintah pelaku pemegang kekuasaan gitu ya. Jadinya saling ketemu. Jadi jangan sampai saling suujon terus nanti ada tindakan-tindakan anarkis dari penguasa untuk yang tidak divaksin. Itu aja sih menurut saya ininya ya. Dan Kalau begini, kalau misalnya yang tadi si Bapak dari yang apa tuh dari Padang apa ya, bahwa rumah sakit saya terpaksa numpuk-numpukin obat gitu, itu nggak benar. Karena kemarin kita karena mengantisipasi supaya kemungkinan apa ada pasien-pasien nanti datang terus tidak kita layani, oksigen juga habis gitu, karena itu betul-betul terjadi, oksigen itu nggak ada gitu ya. Nah itu terpaksa kita kan harus stok dong gitu. Nah ternyata stoknya mungkin ya di luar prediksi, kita udah stok. Kita pikir apa pandemi ini berlanjut lama, ternyata 2 bulan aja sudah stop gitu. Jadi nggak ada kita numpuk-numpukin obat. Nah kalau misalnya memang nanti ada gelombang ketiga, pemerintah harus menyiapkan betul distributor obat itu yang resminya, yang siapa yang ditunjuk, dan harus misalnya mampu menyediakan obat-obatan itu gitu. Karena saya juga apa apa tuh diskusi juga dengan para distributor PBF itu ya. Mereka juga waktu kemarin membuat obat-obatan terutama yang vitamin itu ya jor-joran. Ternyata tuh sekarang pasiennya juga nggak ada. Jadi ya itulah, saling bukan bukan nimbun-nimbunan. Kalau misalnya kemarin itu ada obat sampai saya beli harus bukan di distributor resmi, ya itu karena memang langka sekali itu obat, dan kita nggak tahu regulasi pemerintah saat itu seperti apa gitu. Tapi yang saya tahu bahwa pemerintah menindak tegas itu penimbun-penimbun oksigen gitu ya, penimbun-penimbun obat gitu. Ya itu aja Pak Eko, apa penutup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Lisa. Dokter Gatot silakan dok, closing statement. Ya kalau dari saya, berhubung wabah ya alhamdulillah udah menurun, masih ada ya di seluruh dunia, walaupun angkanya kecil, jadi tetap bersabar melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan sesuai settingan masing-masing ya, aktivitas satu. Kemudian yang kedua, salah satu ya pencegahan ada banyak ya. Primer, jangan sampai bertemu virusnya ya. Misalnya jaga jarak, jangan masuk ke wilayah yang bahaya ya, udah jelas-jelas. Misalnya di bangsal COVID masuk tanpa pelindung, itu kan jadi bertemu virusnya ya. Kemudian kalau sudah bertemu virusnya, cegah. Kalau memang harus masuk pakai pelindung, kalau memang harus beraktivitas di non household ya, bukan ketemu orang yang serumah, alangkah baiknya pakai masker. Kemudian kalau memang ada kesempatan vaksin, silakan. Sudah diteliti di Indonesia ya, ada 2 kelompok, jadi 798 yang divaksin, kemudian 804 yang nggak divaksin ya, jadi kira-kira 800 vaksin, 800 nggak vaksin. Dari yang divaksin itu ada yang kena COVID 7, kalau yang 800 itu yang nggak divaksin kena COVID 18. Jadi kalau di Indonesia efikasi vaksin emang agak rendah ya, 60%, cuman lumayan.
seandainya nggak divaksin, harusnya yang kena 7 jadi 18. Nah ini kalau 18 dari 800 ya, kalau kita ngelihat angka-angka penyakit yang lain, misalnya stroke ya, stroke itu per mil per 1000 penduduk kira-kira 2 sampai 10 ya, tergantung daerahnya, rata-rata 4. Jadi Indonesia termasuk daerah yang cukup tinggi, angka stroke-nya 4. Kalau TBC dari 100.000 ada 647. Nah ini COVID sangat tinggi ya, dari 800 bisa kena 18. Kalau dari 800 itu divaksin, kira-kira yang kena cuma 7 lumayan. Jadi kira-kira separohnya yang efikasi itu 60% kecil. Di negara lain lebih bagus. Yang agak mirip dengan Indonesia efikasinya kecil memang Turki ya. Jadi lumayan. Dari lebih dari separohnya orang yang harusnya kena COVID bisa kita hindari ya, tidak terkena COVID. Kemudian kalau kena COVID, efikasinya juga kira-kira menurunkan kematian 70 sampai 90%, lumayan ya. Walaupun yang menjadi berat kan memang tidak banyak, tapi kalau persentasenya itu yang kena COVID banyak, seperti bulan Juli ya, yang sakit derajat ringan banyak, derajat sedang banyak, derajat berat banyak, kritis banyak, mati banyak gitu. Jadi itu kan kalau dari 800 kena 18 dari 258 juta penduduk 5 juta ya, 5 juta lumayan kalau yang kena. Itu pencegahan. Jadi yang pertama pencegahan, kedua pencegahan, ketiga pencegahan, keempat apabila sakit ya diperiksakan apapun ya. Ada alur diagnosis masing-masing kondisi. Kalau nggak COVID ya nggak COVID. Kayak sekarang kan positivity rate rendah ya, karena memang wabahnya menurun angkanya. Kemudian ya moga-moga kehidupan bisa membaik lagi. Ya, kalau membaik semua senang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tadi alhamdulillah sih sebenarnya banyak, cuman tadi ada narasi ulama kita, ya minta maaf ini dok, minta maaf. Kami juga sudah mempelajari fatwa MUI. Ya, fatwa MUI itu dari 4 vaksin itu ada beberapa yang memang dinyatakan haram tapi kedaruratan. Intinya narasinya sama. Nah, taraf kedaruratan itu itu yang menjadi debatable masih, dan kami sedang mencari jalan untuk ke MUI karena beberapa ulama juga yang di MUI ya, cuman mereka kembali lagi mereka seolah-olah nggak berani bersuara gitu ya. Ada beberapa ulama yang kami datangi, beberapa ulama kami mintai pendapat, ulama pun masih sama dok, belum mengatakan 100% bahwasanya vaksin itu baik. Belum. Sampai barusan gue bikin tweet ya, karena gue kira udah selesai kesempatan gue bicara. Barusan gue bikin tweet tentang masalah salah satu fatwa ulama yang kami bahas. Ya, jadi memang ulama kita pun nggak semuanya sama, bahkan habaib pun terpecah. Ya ada habaib yang pro vaksin, ada yang enggak. Ada. Terpecah ini. Tapi alhamdulillah setelah kami tabayyun, ternyata ya ujung-ujungnya tetap kembali ke masalah jangan ada pemaksaan. Walaupun berbeda pendapat di situ ya itu nggak boleh ada pemaksaan itu. Dan berbicara soal fatwa, mempelajari fatwanya kami alhamdulillah salah satunya yang tadi barusan gue tweet. Jadi itu aja sih. Ya mudah-mudahan lah kita bersatu sama-sama udah. Kalau memang yang mau vaksin silakan mau vaksin, tapi jangan ada paksaan dalam vaksin, ya kan? Dan kebijakan-kebijakan masalah PCR itu, umpamanya kebijakan yang udah vaksin ya nggak perlu PCR lagi,
atau yang di pesawatnya itu kebijakan-kebijakan yang lebih apa ya, lebih pro rakyat. Jangan dipaksa semuanya dipaksakan gitu. Ini anak sekolah di PCR, kebayang nggak tuh kalau sekolah setahun itu hidung dicolok berapa hari? Padahal sudah ada jurnal ilmiah mengatakan sering dites PCR itu, sering dicolok itu bisa merusak banyak hal di dalam itu. Karena organisme organ tubuh kita yang di dalam itu yang kena PCR itu juga rentan rusak kalau sering di PCR. Ya, sering disuap itu rentan rusak itu. Jadi ini kembali ke masalah kebijakan sih. Dan memahami itu semua ya kembali kepada pemangku kebijakan. Dan pemangku kebijakan ini nggak bakal dengar kalau rakyat masih terpecah. Mudah-mudahan ya Allah semuanya bisa jalan kembali dengan baik ya. Insya Allah Indonesia kembali baik lagi, rakyatnya sadar, dan pemimpin-pemimpinnya insya Allah dapat hidayah. Ya, yang zalim-zalim dapat hidayah. Kalau nggak mau nerima hidayah, mudah-mudahan binasa. Itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Sudah cukup ya. Ini sudah 2 jam ya. Biasa kita kalau forum seperti ini kita batasi karena besok masih sudah berkegiatan lagi kita. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi kenapa ini resisten ya Dokter Lisa tadi? Resistennya begitu tinggi ya karena mungkin saluran-salurannya ini tersumbat gitu ya. Tambah lagi ada banyak tersebar video-video pemaksaan, itu juga menjadi salah satu trigger ya mengapa kemudian jadi seperti ini gitu. Nah, padahal alhamdulillah di sini kan kita dapat banyak pencerahan ya dari Dokter Lisa, dari Dokter Gatot, dari Babe juga. Intinya nggak boleh ada pemaksaan, tapi bahwa apa yang diusahakan, apa yang diupayakan nakes, diupayakan pemerintah, itu juga sejatinya tidak, ya bukan omong kosong gitu. Alhamdulillah kita sudah ada di titik ini. Kita dengan 200, kita ini ibarat perahu ya, dengan 271 juta manusia di sini. Ya, kalau kemudian semua yang dilakukan ini salah ya pasti ya tadi ya seperti Dokter Gatot itu kalau penelitiannya memang seperti itu mungkin sudah ada berapa juta orang yang meninggal di sini gitu. Dan saya pikir seluruh dunia juga melakukan hal yang sama sehingga apa yang terjadi dahulu ya seperti kasus PES, kasus flu Spanyol itu Indonesia dulu sampai 1 juta orang yang zaman VOC itu korban meninggalnya. Nah itu alhamdulillah kita ada di titik ini, kita bisa seperti ini gitu. Jadi kalau saya ini mungkin penutup dari saya ini, kita berpeganglah pada sains. Kenapa? Sains itu tidak berpihak pada siapapun. Sains itu nggak punya namanya agama. Sains itu nggak punya agama. Dia nggak beragama Islam ya. Buktinya apa? Ya agama Islam suruh sufakum, suruh kita merapat kalau sholat. Tapi sains bilang kita harus jaga jarak. Ya akhirnya kita jaga jarak. Itu bukti bahwa sains bukan beragama Islam. Dan alhamdulillah juga Islam tidak bertentangan dengan sains. Ada dalil-dalil yang bisa kemudian dikorelasikan dengan temuan-temuan seperti ini. Sehingga menurut saya kita harus berpegang pada sains. Sains juga tidak punya teritori, dia nggak punya nation apa manapun ya, dia bukan Amerika, dia bukan Israel, ya buktinya semuanya kena kok, gitu. Maka kita berpegang saja pada itu. Jadi adanya, ya sebenarnya kan ini saya mengambil jalan berbeda gitu. Orang-orang mungkin menghindari seperti ini, tapi saya justru memaksa ya, saya bujuk-bujuk itu Dokter Gatot buat bisa bicara di sini. Dokter Lisa kemarin juga sudah terjadi perdebatan, alhamdulillah masih mau lagi di sini. Intinya apa? Kita itu cuma butuh mau bicara aja. Orang Indonesia tuh gitu. Makan nggak makan asal kumpul gitu kan. Yang penting kita mau bicara, masalah itu bisa cair gitu. Ya memang
Babe Aldo bakal berkeyakinan seperti keyakinannya, Dokter Lisa pun seperti itu, kita pun seperti itu. Mungkin yang lain ada yang seperti Babe Aldo, ada yang seperti Dokter Gatot. Tapi intinya kita bicarakan sehingga tidak ada yang namanya lagi kecurigaan, apalagi ketidakpercayaan itu. Nah, itulah intinya pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah di ini, dan mudah-mudahan nih pemerintah juga mau dengar tadi ya, Dokter Gatot bilang soal PCR ya, Dokter Lisa juga bicara soal rumah sakit ya, pembiayaan pemerintah ini bagaimana. Nah, ini mudah-mudahan juga didengar setelah ini gitu. Sebelum saya tutup, ada nggak yang mau disampaikan lagi? Kita teruskan nanti makin panjang ya. Terima kasih listener sudah mau mendengarkan ini sampai habis. Terima kasih Dokter Lisa sudah mau bergabung dengan kita. Bang Haris, Dokter Gatot sudah keluar duluan, Babe Aldo sudah keluar. Terima kasih ya, tetap prokes, mudah-mudahan gelombang 3 ini tidak terjadi.